Persib Bandung. The Persib Bandung Euro Club, it is qualified as the Group G winner and it is Ratchaburi FC. Ratchaburi FC from Thailand. Persib Bandung sebagai satu-satunya wakil dari Indonesia di kompetisi AFC Champions League 2 udah mendapatkan lawan untuk babak 16 besar. Setelah di fase grup mereka bertemu wakil Thailand Bangkok United, sekarang di fase gugur mereka harus menghadapi lawan lainnya dari Thailand, yaitu Ratchaburi FC. Banyak yang berpikir bahwa Ratchaburi adalah lawan yang ideal yang harusnya bisa diatasi dengan mudah oleh Persib Bandung. Kenapa begitu? Karena pemikiran tersebut berangkat dari Persib yang di fase grup sukses mengalahkan wakil Thailand Bangkok United dalam 2 kali pertemuannya. Namun pertanyaannya sekarang, apakah pemikiran tersebut benar demikian? Maka untuk menjawab kebingungan tersebut, di sini gue mau ajak kalian buat kita bahas tentang hasil drawing ACL tuh yang mencakup kondisi bagian fase knockout, apa untungnya buat Persib, bagaimana kekuatan Ratchaburi, potensi yang harus diwaspadai, sampai nanti di akhir kita juga bakal diskusi tentang gimana caranya untuk Persib bisa mendapatkan hasil positif di babak 16 besar nanti. Gua bahas ini buat memberikan pengetahuan untuk kita semua bahwa ini loh peluang Persib serta peta kekuatan dari Ratchaburi FC. Karena faktanya yang harus diwaspadai bahwa Ratchaburi adalah lawan yang tidak lebih mudah dari Bangkok United. Kalau gitu, bareng gua Zidane Fatoni, langsung aja kita bahas biar gak gitu-gitu doang. Tahu sepak bola. Pertama, kita sedikit dulu bahas tentang hasil drawing ACL tuh. Yang uniknya drawing kali ini dilakukan oleh legend Persib Bandung, yaitu Atep Rizal. Pasti para pecinta sepak bola Indonesia sangat familiar dengan nama ini, karena Atep juga jadi salah satu legenda sepak bola Indonesia. Nah, kenapa AFC milih Kang Atep buat melakukan drawing ini? Selain karena memang Atep merupakan salah satu legenda yang dihormati, tapi ada juga keuntungan untuk AFC, yaitu dari segi exposure. Karena dengan hadirnya Atep jelas bisa meningkatkan engagement rate, sehingga tayangan drawing ACL2 ini memang bisa mendapatkan jumlah penayangan yang lebih tinggi daripada biasanya. Dan untungnya, tangan Kang Atep ini bisa dibilang sangat wangi, karena situasi bagan bisa dibilang cukup menguntungkan buat Persib Bandung. Kalau dari zona barat kita nggak usah banyak bahas ya. Di sini yang paling kita highlight cuma Al Nassr yang di babak 16 besar mereka menghadapi FC Arkadag, klub asal Turkmenistan yang jelas harusnya nggak akan jadi tantangan berat buat Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan. Finished yet, just before the break, Ronaldo with a lovely chip over the top, and then João Felix with a dink over the... Nah, sedangkan di zona timur, ini yang jadi fokus kita, karena situasinya cukup menguntungkan buat Persib Bandung. Kenapa menguntungkan? Pertama, karena Persib terhindar dari lawan yang berat, yaitu klub asal Korea Selatan Pohang Steelers. Kedua, Pohang Steelers bakal langsung berhadapan dengan tim unggulan lainnya dari Jepang, yaitu Gamba Osaka. Artinya match ini bakal langsung mengeliminasi salah satu tim kuat dari zona timur, sehingga bisa mengurangi tantangan di babak selanjutnya. Walaupun hasil ini juga bikin Persib ketika di perempat final nanti pasti harus menghadapi lawan yang sulit, yaitu antara Pohang dan Gamba Osaka. Tapi itu nanti deh kita bahas. Sekarang kita fokus dulu sama laga 16 besar nanti lawan Ratchaburi FC. I'll be very honest, you know that this is team that we can play. This is team that we can challenge. So I think that especially second game will be here. If we have full stadium, I always said for opponents it's not easy to play here. So I think that we can be happy with draw. Nah, kemudian sekarang kita kenalan sama lawan Persib di babak 16 besar, yaitu Ratchaburi FC. Jadi Ratchaburi FC ini merupakan klub yang berasal dari Liga Thailand. Sebenarnya Ratchaburi ini bukan nama yang asing buat Persib, karena di pre-season kemarin ketika Persib lagi training camp di Thailand, salah satu lawan yang mereka hadapi adalah Ratchaburi. Dan ketika itu hasil dari training match antara kedua tim tersebut sama kuat, maka walaupun itu cuma training match dan squad yang dihadapi juga pasti nggak selengkap sekarang, tapi sedikitnya itu juga bisa memberikan gambaran tentang kekuatan dan kondisi squad Ratchaburi FC untuk Boyan Hodak.
Dan yang perlu kita ketahui, sebenarnya mereka bukan klub yang seberprestasi Buriram, Bangkok United, BG Pathum, karena mereka baru konsisten ada di papan atas Liga Thailand itu sekitar 3 musim terakhir, termasuk musim sekarang. Sebelumnya mereka lebih sering finish di klasemen papan tengah ke bawah. Dan di musim ini, memang bisa dibilang jadi salah satu musim terbaik buat mereka. Karena per video ini dibuat, mereka lagi bertengger di posisi 2 klasemen Liga Thailand dengan hasil 9 kali menang, 2 kali seri, 4 kali kalah, 25 kali cetak gol, dan 13 kali kebobolan. Bahkan mereka posisinya sekarang ada 3 peringkat di atas Bangkok United. Walaupun poinnya nggak beda jauh, cuma selisih 3 poin, tapi artinya statistik tersebut menunjukkan bahwa performa Ratchaburi di musim ini bisa dibilang sangat baik dan sedikit lebih baik daripada Bangkok United. Kemudian kalau kita lihat dari segi komposisi squad, ada beberapa nama yang harus diwaspadai karena memang punya ancaman yang cukup tinggi. Salah satunya adalah striker asing asal Brazil mereka, yaitu Denilson Junior. Kenapa? Berbahaya? Karena pemain ini dari 19 laga yang telah dia jalani, dia punya statistik gol dan assist yang lumayan tinggi, yaitu dengan torehan 14 gol dan 8 assist. Maka jelas dengan statistik tersebut, Denilson Junior ini jadi tombak serangan yang harus sangat diwaspadai oleh Barba dan Matrikardi. Ditambah lagi, selain Denilson, ada juga nama lain kayak penyerang asal Singapura Ihsan Fandi yang juga produktif untuk cetak gol. Kemudian ada Jivara Koto Harimalala, Negueba, Tena, dan kemudian para pemain lokal mereka kayak Tosawat dan Tanawat yang memang jadi andalan di timnas Thailand. Maka kombinasi pemain-pemain tersebut memang cukup memberikan dampak yang nyata untuk kekuatan skuad mereka di musim ini. Kemudian rata-rata usia skuad mereka juga cukup tinggi, yaitu ada di angka 30 tahun. Artinya tim ini didominasi oleh para pemain yang berpengalaman. Tapi kalau kita lihat dari segi nilai pasar skuad mereka, bisa dibilang mereka memang nggak lebih baik dari Persib. Karena valuasi market skuad mereka sekarang cuma di angka 91,25 miliar rupiah. Masih kalah cukup jauh jika kita bandingkan dengan Persib Bandung yang punya market value senilai 134,1 miliar rupiah. Cuman yang perlu kita ingat bahwa market value memang nggak jadi jaminan. Apalagi dalam waktu dekat ini kedua tim bakal menghadapi jendela transfer yang memungkinkan untuk kedua tim merubah komposisi skuad mereka yang sekarang. Artinya memang dari segi komposisi skuad bisa dibilang Persib lebih unggul, tapi hal itu nggak jadi jaminan karena skuad mereka berpotensi bakal ada perubahan ke arah yang lebih kuat lagi. Dan ada satu fun fact yang harus kalian tahu juga, bahwa sebenarnya Ratchaburi FC ini diperkuat sama pemain sepak bola terkaya di dunia. Yap, terkaya, duitnya banyak, yang bahkan kekayaannya pun melebihi kekayaan dari Cristiano Ronaldo di Al Nassr dan melebihi kekayaan Lionel Messi di Inter Miami. Siapa pemain tersebut? Pemain tersebut bernama Faik Bolkiah. Tapi tenang aja, jangan khawatir, kalian jangan takut sama pemain ini, karena kekayaan yang dimiliki Faik Bolkiah bukan karena prestasinya di dunia sepak bola, bukan karena gajinya yang tinggi, melainkan kekayaannya itu berasal gara-gara dia yang merupakan ponakan dari Sultan Kerajaan Brunei. Jadi hal itu gak akan berpengaruh ke kualitas permainan, karena di musim ini aja dia baru main sebanyak 3 kali. Maka gak ada yang perlu ditakutkan sama pemain sepak bola terkaya di dunia ini. Oke, itu dari segi komposisi squad. Sekarang kita beralih bahas dari segi taktik dan gaya permainan. Jadi Ratchaburi ini dipimpin oleh pelatih lokal asal Thailand bernama Warawat Srimaka, yang biasanya dia menerapkan formasi dengan sistem 4 back, yang formasinya terkadang 4-3-3 atau bisa juga 4-2-3-1, tergantung kebutuhan dan lawan yang mereka hadapi. Dan biasanya mereka main dengan struktur pertahanan solid dan transisi cepat yang tujuan utamanya adalah striker mereka yaitu Denilson Junior tadi. Dan yang jadi kekuatan utama mereka memang lini serangnya, mulai dari lini tengah yang mereka punya gelandang kreatif sampai lini depan yang mereka punya striker berbahaya. Tapi bukan berarti Ratchaburi FC ini tanpa kekurangan. Kalau gue lihat beberapa match mereka, terkadang mereka itu kerepotan dan sering melakukan kesalahan ketika menghadapi lawan yang menerapkan sistem permainan pressing tinggi. Dan cara tersebut nyatanya memang efektif juga dilakukan oleh Persib Bandung ketika mereka main di ACL tuh, khususnya ketika mereka main lawan klub Thailand Bangkok United. Kalian masih ingat permainan Persib ketika lawan Bangkok United 3 BLA? Di situ Persib menerapkan sistem high press yang sangat rapih dan disiplin, yang cara tersebut memang sangat efektif untuk membuat Bangkok United kesulitan. Bahkan pelatih Bangkok United sendiri yang mengakui bahwa salah satu alasan mereka ketika itu kalah memang karena mereka kesulitan mengembangkan permainan gara-gara high press tersebut. Dan di sini bisa kita lihat ada formula yang sama antara Bangkok United dengan Ratchaburi FC. Maka hal tersebut jelas harusnya bisa dimanfaatkan oleh Persib Bandung. Dan kita nggak usah raguin lagi lah work rate para pemain Persib yang sekarang untuk melakukan pressing tinggi.
Mulai dari Eliano Renders, William Barros, Berguinho, Luciano, Ramon, bahkan Tom Haye sekalipun yang ketika sebelum dia gabung ke Persib dicap sebagai pemain yang fisiknya kurang, tapi Boyan Hodak bisa merubah hal tersebut. Bahkan kalau ada pemain yang males-malesan, ya jangan harap dia bisa dapat kesempatan di skuad Persib. Contoh nyatanya adalah William Marsilio. Dan hal tersebut bisa jadi bukti bahwa Persib pasti bisa main secara maksimal dengan gaya main apapun, termasuk dengan cara pressing tinggi. Apalagi dengan Persib yang bakal memanfaatkan bursa transfer pertengahan musim ini dengan mendatangkan pemain baru yang berkualitas, contohnya Joy Pelupesi, maka harusnya kita jangan terlalu khawatir sama usaha yang dilakukan oleh Persib Bandung baik itu di luar lapangan maupun di dalam lapangan. Jadi itu, intinya sih Ratchaburi ini gak bisa dipandang sebelah mata karena mereka di musim ini lagi ada dalam peak performance-nya. Cuman dengan usaha yang dilakukan oleh Persib sekarang, dengan kondisi squad mereka, itu jadi modal kuat untuk Persib bisa mengatasi perlawanan dari Ratchaburi. Tapi satu lagi, sebagai informasi bahwa pertandingan ini bakal dilaksanakan sebanyak 2 leg. Pertama di tanggal 11 Februari yang Persib bakal lebih dulu away ke Thailand. Dan yang kedua di tanggal 18 Februari yang tentunya bakal dilaksanakan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Cuman ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, karena match leg kedua lawan Ratchaburi nanti agak berdekatan sama match Super League lawan Borneo di tanggal 16, maka kemungkinan match lawan Borneo tersebut harusnya dijadwalkan ulang. Karena bukan apa-apa, bukan karena Persib gak menghormati jadwal atau apapun, tapi ini menyangkut kepentingan sepak bola Indonesia. Kalau federasi mau mendukung penuh kiprah Persib Bandung di Asia, maka udah selayaknya mereka mengatur ulang jadwal tersebut supaya Persib bisa tetap tampil maksimal di Asia. Dan yang kedua, ini yang berpotensi jadi kerugian. Karena di match terakhir ketika Persib lawan Bangkok United, ada penyalahan flare di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Maka kemungkinan terburuknya adalah bakal ada sanksi berupa pengurangan kapasitas stadion. Yang hal tersebut jelas menjadi kerugian yang sangat besar karena ini pertandingan penting babak 16 besar. Jika ada kendala seperti itu yang dikhawatirkan bakal mempengaruhi performa para pemain di lapangan. Tapi semoga sanksinya nggak berat dan nggak berpengaruh sama jumlah kapasitas penonton di stadion. Yang terpenting sekarang kita kasih support yang maksimal supaya skuad Persib nantinya bisa mendapatkan hasil yang positif untuk maju ke babak selanjutnya. Gimana pendapat kalian? Yuk kita diskusi di kolom komentar. Gua rasa cukup sekian untuk video kali ini. Like dan subscribe-nya jangan lupa. Terima kasih, semoga bermanfaat. Gua Zidan Fatoni. Sampai jumpa di video berikutnya. See ya!